Kabar majunya Kaisang sebagai Depok 1 sekarang sudah dibatalkan. Karena Bapak Kaisang, Jokowi, sudah menyatakan anaknya tidak akan maju sebagai wali kota Depok. Padahal ketika kabar Kaisang maju sebagai wali kota Depok tersebar, banyak pihak yang merasa terusik. PKS bahkan sudah membuat kampanye hitam dan menyerang keluarga Jokowi. Akhirnya Kaisang dijadikan pintu masuk untuk menyerang keluarga Jokowi. Mereka menggunakan narasi Pilpres sebelumnya. Karena selama 2 kali Pilpres sebelumnya, PKS menjadi pasukan tempur Prabowo dalam menggempur Jokowi. Tapi ketika Kaisang tidak jadi maju sebagai wali kota Depok, peta politik di Depok pasti segera berubah. Terkait batalnya Kaisang maju sebagai wali kota Depok itu, Jokowi bahkan secara spesifik menyatakan Kaisang bakal jualan pisang seperti sebelumnya. Narasi yang berkembang di banyak media itu menurut Jokowi tidak benar. Pernyataan Jokowi itu secara tegas telah menjernihkan pemberitaan yang keliru tentang Kaisang. Atau setidaknya menjadi penengah dari kabar yang simpang siur. Dampak dari narasi majunya Kaisang sebagai wali kota Depok adalah munculnya serangan politik pada Jokowi. Mereka menyebut Jokowi sedang melanggengkan dinasti politik. Jokowi dan keluarganya yang harus menanggung tuduhan macam-macam. Inilah kejamnya politik. Segala cara dilakukan untuk menggembosi suara lawan. Kaisang tentu saja berhak maju sebagai wali kota Depok. Tidak ada aturan yang dilanggar. Anak presiden juga punya hak politik. Dan terbukti kakak Kaisang, Gibran, mampu menjadi wali kota yang baik. Artinya, tuduhan bahwa anak Jokowi hanya menumpang nama bapaknya tidak benar. Jadi, penolakan yang muncul dari kubu PKS itu tidak berdasar. Karena sebagai warga negara, Kaisang memiliki hak yang sama. Batalnya Kaisang maju sebagai wali kota Depok ini tentu membuat PKS lega. Karena selama ini Depok telah dikuasai PKS sejak belasan tahun lalu. Wali kota Depok dari PKS dikenal dengan berbagai kontroversinya. Misalnya, soal wali kota Depok yang buat lagu di lampu merah. Ide ini sungguh tak masuk akal. Bagaimana mungkin pengendara bisa terhibur dengan mendengar nyanyian wali kota yang pas-pasan? Kebijakan Anfaida itu jelas-jelas sebuah pemborosan. Atau yang lebih gawat lagi, Pemkot Depok sedang menggusur SD yang akan dibangun masjid. Masa depan anak-anak di sekolah itu terganggu karena syahwat pemerintah Depok yang ingin terlihat agamis tanpa mempertimbangkan hak anak-anak itu. Di bawah kendali PKS, Depok mengalami kemunduran dalam banyak hal. Tapi anehnya, tidak ada upaya untuk mencoba memberikan kepercayaan pada partai lain dalam mengawal Depok. Akibatnya, tidak ada kemajuan berarti untuk wilayah yang menempel Jakarta itu. Kabar masuknya nama Kaisang ke Depok sebenarnya cukup menjadi angin segar. Karena Depok telah tenggelam dalam keterputusasaan. Tapi kita harap dominasi PKS di Depok segera berakhir demi masuknya ide-ide kemajuan baru yang bisa mengubah Depok. Jangan sampai Depok semakin jauh tenggelam dalam perspektif keagamaan yang sempit yang menghambat kemajuan. Semoga saja ada calon lain yang berani mengakhiri kekuasaan PKS di Depok dan mendatangkan awal baru yang lebih cerah.